Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1463. Keguguran, domain buku. Ye Guan tidak menyangka kalau ini benar-benar sebuah domain. Kerajaan Brahma sebenarnya menggunakan domain untuk menyimpan buku. Seluruh ranah buku tidak terbatas dan luas layaknya alam semesta. Setelah memasuki perpustakaan ini, Ye Guan melihat pilar buku yang tak berujung. Setiap pilar tingginya 1000 kaki dan penuh dengan buku-buku yang berjejer rapat. Ada fluktuasi energi misterius pada pilar-pilar buku ini. Melihat begitu banyak buku, sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat. Pada waktu berikutnya, ia mulai membaca buku. Tentu saja, dia tidak membaca buku itu satu persatu, tetapi memindai area yang luas secara langsung dengan indera spiritualnya. Namun untuk melakukan hal itu, seseorang perlu membayar batu roh leluhur. Batu roh leluhur merupakan mata uang universal di alam semesta utama saat ini, dan terbagi menjadi batu roh leluhur biasa, batu roh leluhur tingkat menengah, dan batu roh leluhur tingkat atas. Ye Guan awalnya mengira tidak banyak batu roh leluhur yang dibutuhkan, tetapi dia terkejut dengan pertanyaan ini. Jika dia ingin memindai semua buku di seluruh perpustakaan ini, dibutuhkan 2,6 juta batu roh leluhur tingkat menengah. Apa konsepnya? Jika urat nadi spiritual leluhur yang diberikan kepadanya oleh Xuanru tidak dihitung, urat nadi sumber abadi tingkat atas yang dibawanya dari bawah tidak akan cukup bahkan jika ditambahkan bersama-sama. Perasaan miskin kembali lagi. Ye Guan mendesah pelan. Dia menghabiskan terlalu banyak uang sekarang. Tahukah Anda, dia menghabiskan uang dengan alam semesta. Dia tidak menghabiskan uang sendirian, tetapi bersama-sama dengan semua orang di alam semesta. Tentu saja, uang itu digunakan dengan baik, karena semakin kuat makhluk di seluruh alam semesta, semakin mengerikan kekuatan imannya. Sekarang setelah dia memiliki urat nadi roh leluhur ini, dia yakin bahwa kekuatan keyakinannya dapat mencapai tingkat baru. Dan pada saat ini, Xuanru tiba-tiba muncul di sampingnya. Ye Guan menoleh ke arah Xuanru, yang tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, apakah kamu ingin membaca buku di sini?" Ye Guan mengangguk. "Ya, tapi terlalu mahal." Xuanru berkata, "Saya sudah membayar biayanya. Saudara Ye sekarang bisa menontonnya dengan bebas." Ye Guan menatap Xuanru tanpa berkata apa-apa. Xuanru tersenyum dan berkata, "Kakak Ye, bukankah aku sudah memberitahumu, jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa datang kepadaku?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Terima kasih." Sambil berbicara, dia menatap lautan buku di depannya dan langsung melepaskan indera spiritualnya. Tak lama kemudian, indera spiritualnya menyelimuti seluruh lautan buku bagaikan jaring. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus mengalir ke lautan kesadarannya. Untungnya, jiwanya cukup kuat. Kalau tidak, ia tidak akan mampu menampung begitu banyak informasi. Begitu saja, setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan menarik kembali kesadarannya dan menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas tentang seluruh alam semesta utama. Tidak ada cara untuk mengetahui asal-usul alam semesta utama. Kita hanya mengetahui bahwa seorang laki-laki aneh muncul di alam semesta ini saat itu. Dan dialah yang menciptakan sutra mendobrak tembok. Dialah orang pertama yang mengajukan teori virtualitas dan realitas. Dan konon dia juga orang pertama yang menerobos virtualitas dan mencari kebenaran. Virtual dan realita
untuk memverifikasi hipotesisnya, pihak lain melakukan suatu percobaan, yang terkenal, teori jalan agung. Teori Dao Agung menimbulkan pertanyaan berikut, mana yang muncul lebih dulu, sebab atau akibat? Jika penyebabnya datang lebih dulu, itu membuktikan bahwa dunia ini penuh ketidakpastian dan segala sesuatunya tidak diketahui. Itu juga membuktikan bahwa dunia ini mungkin adalah dunia nyata. Tetapi bagaimana jika efeknya datang lebih dulu? Buah dulu, artinya, banyak akhir yang sudah ditentukan sebelumnya, dan apapun yang Anda lakukan, Anda tidak dapat mengubah akhir yang telah ditentukan sebelumnya. Dan akhir ceritanya pun sudah ditentukan, artinya segala sesuatu di dunia dan alam semesta ini sudah diatur oleh manusia. Menanggapi hal ini, pria aneh itu melakukan dua percobaan yang sangat mengerikan. Pertama, kembali ke masa lalu dan bunuh diri. Kedua, kembalilah ke masa depan dan bunuh diri. Dia ingin melihat apakah hasil yang telah terjadi dan akan terjadi di masa mendatang dapat diubah. Dan, Sutra Mendobrak Tembok, ditulis pada saat ini. Tetapi pada akhirnya, tidak seorang pun mengetahui hasil percobaan itu. Yang kita tahu hanyalah bahwa pria aneh itu menghilang sepenuhnya. Ye Guan menangkap satu poin penting. Apakah pria aneh itu akan kembali ke masa lalu untuk bunuh diri terlebih dahulu, atau kembali ke masa depan untuk bunuh diri terlebih dahulu? Dia segera mencari informasi di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat, dia menemukannya. Kembali ke masa lalu dan bunuh dirimu dulu, Ye Guan mengerutkan kening dalam. Pihak lain pertama-tama kembali ke masa lalu untuk bunuh diri, dan kemudian menulis Sutra Mendobrak Tembok. Apakah pihak lainnya pergi ke masa depan? Telah selesai? Masih belum selesai? Ye Guan mengerutkan kening dan berpikir. Dia tidak bisa menahan rasa khawatir. Dia benar-benar berjalan di atas es tipis sekarang. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan celaka. Setelah beberapa saat, mata Ye Guan tiba-tiba menyipit. Aku bertanya-tanya, bagaimana pemilik Dao Pen bisa meyakinkan mereka? Apakah ada kemungkinan? Xiao Ta bertanya dengan cepat, apa kemungkinannya? Jelaskan dirimu dengan jelas. Ye Guan berkata, tidak ada. Xiao Ta berkata dengan cemas, ada apa? Ada apa? Jelaskan dengan jelas. Ye Guan berkata, tidak ada apa-apa. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Di dalam menara kecil, Xiao Ta sangat marah. Bajingan ini pasti telah menemukan sesuatu. Tapi dia tidak memberi tahu kita. Xiao Hun berkata, Tuan Ta, jika Anda membaca lebih banyak buku, tidakkah Anda akan memahaminya? Xiao Ta bertanya, mengapa kamu tidak membaca lebih banyak buku? Xiao Hun berkata, aku hanyalah sebuah pedang, Xiao Ta. Xiao Hun berkata, tugasku bukanlah menebak apa yang dipikirkan Tuan Muda. Tugasku adalah menjadi pedang dan melakukan tugasku dengan baik. Xiao Ta, setelah Ye Guan meninggalkan wilayah perpustakaan, dia tiba di langit berbintang. Dia langsung meminta menara kecil untuk mengisolasi lapangan, dan kemudian dia memasuki menara kecil. Dia ingin menyerap dan mencerna semua buku yang dipindai di domain perpustakaan. Selain memiliki pemahaman umum tentang alam semesta utama, Ye Guan juga mempelajari secara rinci tentang sistem alam semesta utama. Perlu disebutkan bahwa sistem alam ini juga diciptakan oleh pria aneh itu. Alam leluhur peradaban dibagi menjadi alam 1 hingga 6. Dan di atas alam leluhur peradaban adalah orang yang telah menyadari bahwa semua Taoisme itu kosong dan semua Taoisme itu ilusi. Tingkat kekuatan orang-orang ini melampaui jangkauan peradaban yang dikenal saat ini. Di atas dia yang ada dalam kehampaan, ada dia yang memecah kehampaan.
Dia menghancurkan semua kekosongan dan menyadari jati dirinya yang sebenarnya. Bila mana seluruh jagat raya utama diumpamakan sebuah lukisan, maka orang yang memecah kehampaan itu adalah orang yang melangkah keluar dengan satu kaki. Di atas alam maya, sekalipun itu alam tertinggi yang dikenal selama ini, kaum luar, yang disebut orang luar adalah mereka yang benar-benar telah mendobrak batasan antara dunia maya dan dunia nyata, serta keluar dari lukisan itu. Di seluruh jagat raya utama, sepanjang sejarah, hanya pria aneh itu yang pernah melakukan hal ini. Ye Guan memperkirakan kekuatannya sendiri. Kekuatannya saat ini sebenarnya setara dengan Lin Suze. Dapat dikatakan bahwa ia dianggap sebagai orang kuat tingkat atas di seluruh alam semesta. Karena tidak banyak orang kuat setingkat Lin Suze bahkan di alam semesta utama. Untuk menjadi orang kuat seperti Lin Suze, tidak mungkin hanya mengandalkan sumber daya saja. Hanya seorang jenius dengan pemahaman luar biasa yang dapat mencapai tingkat ini. Adapun mereka yang berada di atas mereka yang berada di garis depan kehampaan, mereka yang mampu menerobos kehampaan itu sangatlah langka, bahkan mereka yang mendominasi alam semesta. Dan tidak ada satupun orang luar di seluruh jagat raya utama. Ye Guan tidak terburu-buru berlatih, tetapi datang ke alam semesta Guangxuan. Sekarang ratusan tahun telah berlalu di alam semesta Guangxuan. Perkembangan alam semesta Guangxuan sekarang lebih cepat daripada sebelumnya, karena hampir tidak ada suara oposisi di dalamnya. Tentu saja, ini juga karena orang-orang di alam semesta Guangxuan menjalani kehidupan yang semakin baik. Orang-orang biasa adalah orang-orang yang paling baik hati di dunia. Selama mereka yang berkuasa tidak bertindak terlalu jauh, mereka sangat mudah dipuaskan. Dia bukan lagi bos yang lepas tangan. Meskipun Di Jingzhao dapat mengelola Guangxuan Universe dengan baik, ia masih sering meluangkan waktu untuk menangani urusan internal Akademi Guangxuan secara pribadi. Dia ingin tahu segalanya tentang alam semesta Guangxuan setiap saat. Dia juga mengeluarkan 2 urat roh leluhur dan menempatkannya di menara kecil, dan sisa urat roh leluhur disimpan. Barang-barang ini sangat berharga dan tidak dapat langsung dikonsumsi, sehingga dapat disimpan untuk berjaga-jaga jika terjadi keadaan darurat. Setelah memiliki urat roh leluhur, kecepatan kultivasi semua makhluk hidup di alam semesta Guangxuan meningkat pesat, dan kekuatan keyakinannya juga meningkat pesat pada saat ini. Suatu hari, pedang King Xuan diam-diam meninggalkan menara kecil itu dan tidak seorang pun tahu kemana perginya. Istana Raja Suci, pada hari ini, datanglah tamu tak diundang. Pemilik Avenue Pen, di dalam aula, Seng Gujin duduk diam, tidak terkejut. Pemilik Daobi tersenyum dan berkata, "Haruskah aku memanggilmu Nona Sein atau Nona Sui?" Seng Gujin berkata, "Kalau begitu, mari kita pergi ke Nona Sui." Master Dao Pen menatap Sui Gujin. "Bukannya aku tidak waspada terhadapmu, tetapi aku benar-benar tidak menyangka kau akan merusak situasi dengan cara seperti itu. Tentu saja, masalah terbesar adalah diriku sendiri. Bagaimanapun, aku meremehkanmu dan Tuan Ye." Sui Gujin menatap pemilik Dao Pen dan berkata, "Sebenarnya, ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan, bukan?" Pemilik Avenue Pen tertawa, "Menang-menang, kau ingin tahu pikiranku yang sebenarnya lagi." Sui Gujin tidak berbicara. Sang guru Dao Pen bertanya, "Bagaimana gurumu meninggal?" Sui Gujin berkata dengan tenang, "Kau tahu itu, bukan?" Sang Master Dao Pen tertawa dan berkata, "Dengan darah keluarga yang dia benar-benar ingin menguasai tubuhmu. Jika dia tidak mati, siapa yang akan mati?" Pada titik ini, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum,
kamu tidak benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menjadi tak terkalahkan hanya karena kamu memiliki darah keluarga yang, haha, itu benar-benar membuatku tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan itu, dia pergi sambil tertawa lebar. Sui Gujin menatap sang Master Dao Pen yang pergi dari kejauhan. Setelah beberapa saat, dia perlahan menutup matanya dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu jika aku tak terkalahkan, ya Tuhan." Begitu dia selesai berbicara, sebuah bayangan muncul di belakang Sui Gujin. Tian berkata dengan hormat, "Saya sudah menemukannya, tetapi kekuatan lawan terlalu mengerikan. Jika saya tidak memberitahu Anda tentang tuan dan anak di tubuh Anda, saya pasti sudah terbunuh." Sui Gujin berdiri dan berkata, "Pimpin jalan." Tian Jing bertanya, "Guru akan pergi ke sana sendiri?" Sui Gujin menatap langit, lalu mengusap perutnya pelan dengan kedua tangannya. "Dia membuatku takut dan mengganggu kehamilanku." Langit, Sui Gujin berjalan keluar. Dia datang untuk menakutiku. Aku ingin dia menyesali keputusannya hari ini selama sisa hidupnya. Bab 1464 Chizen, Bima Sakti, klub yang tak terbatas. Di lantai atas klub, seorang pria paruh baya sedang berbaring di sofa dengan sebotol anggur di tangannya. Di luar jendela, tampak gedung-gedung tinggi berdiri di tengah hutan. Terang benderang, amat menyilaukan. Pria paruh baya itu hanya mengenakan gaun tidur dengan kerah terbuka lebar, memperlihatkan sebagian besar otot dadanya. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah sang penguasa keabadian. Dia memandang keluar jendela, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi dia akan menyesap anggur dari waktu ke waktu. "Saudara Wubian," pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Sang penguasa tanpa batas tidak menoleh ke belakang, sebab dia tahu siapa orang itu. Seorang pria mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Itu adalah Tian Chen. Memikirkan adegan saat Tian Chen pertama kali datang ke klub Wubian, Lord Wubian tidak bisa menahan tawa. Tian Chen berjalan langsung untuk duduk berhadapan dengan penguasa Wubian. Dia mengambil sebotol anggur di atas meja dan meminumnya, lalu berkata, "Saudara Wubian, lihat." Sambil berbicara, dia merentangkan telapak tangannya dan pedang King Xuan muncul di tangannya. Lord Wubian melirik pedang King Xuan, tidak berkata apa-apa, dan hanya meneguk anggur dalam-dalam. Tian Chen mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di atas meja kaca di depannya. "Saudaraku, Saudara Guan meminta Xiao Hun untuk membawakan 2 cincin penyimpanan, 1 untukku dan 1 untukmu." Tuan Wubian menatap Tian Chen dan berkata sambil tersenyum, "Kenapa kamu tidak tahan dengan kesendirian ini?" Tian Chen terkekeh, "Sudah lama sejak saya datang ke Bima Sakti. Saya sudah cukup makan dan cukup bermain. Sekarang dia benar-benar ingin keluar dan bersenang-senang." "Pria yang luar biasa, saya pastinya masih ingin bersenang-senang." Lord Wubian menatap Tian Chen di depannya. Dengan tatapan rumit di matanya, dia melihat bayangannya sendiri pada orang lain. "Saya tidak mau menjadi orang biasa dan ingin bersenang-senang. Tetapi, Anda tidak bisa menolak menerima usia tua Anda." Tian Chen berkata, "Kakak, apakah kamu ingin pergi keluar bersama?" Tuan Wubian berdiri dan berjalan ke samping tempat tidur. Dia melihat ke bawah ke jalan-jalan yang bersilangan di bawah dan berkata, "Saya sudah tua sekarang, sudah saatnya bagi saya untuk pensiun." Tian Chen segera berdiri dan berjalan ke sampingnya. "Saudara Wubian, kamu sudah berada di masa keemasanmu. Mengapa kamu perlu khawatir tentang usia tua? Ayo kita keluar dan mencoba peruntungan kita." Penguasa Wubian menggeleng.
Aku tak sanggup lagi mengikuti perkembangan zaman. Tian Chen masih berusaha membujuknya, namun penguasa Wubian menepuk pundaknya pelan dan berkata sambil tersenyum, "Enak sekali jadi muda." Sambil berbicara, dia melirik cincin penyimpanan di atas meja dan berkata, "Ambil juga cincin penyimpanan itu, kamu punya bakat yang bagus." Ditambah lagi, dia memberimu semacam urat nadi spiritual leluhur dan sumber daya kultivasi kelas atas. Kamu pasti bisa membuat nama untuk dirimu sendiri. Tian Chen mendesah pelan dan tidak membujuknya lebih jauh. Wu Bianzu melanjutkan, "Kamu harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, orang itu akan meninggalkanmu jauh di belakang. Perasaan tertinggal jauh oleh saudaramu tidak menyenangkan." Sambil berbicara, dia melangkah maju dengan anggur di tangannya dan muncul di jalan di bawah. Setelah Tian Chen terdiam sejenak, dia berbalik dan pergi tanpa mengambil cincin itu. Tian Chen datang ke aula mahjong. Aula itu penuh sesak dan ramai. Di depan meja mahjong, seorang wanita dengan temperamen yang sangat baik sedang menyentuh kartu-kartu di satu tangan dan memegang sepotong semangka di tangan lainnya, bermain dan makan pada saat yang bersamaan. Orang ini adalah Ibu Tian Chen, Ratu Qin, seorang wanita gemuk yang duduk di seberang Lady Qin memainkan kartu dan berkata sambil tersenyum, "Xiao Qin, aku tidak usil, tapi putramu tampan dan manis bicaranya. Tapi dia hanya bermalas-malasan sepanjang hari dan tidak memiliki pekerjaan yang layak. Bagaimana ini bisa baik-baik saja?" Ratu Qin memainkan kartu, asalkan dia menyukainya. Wanita gemuk itu melirik ke arah Nyonya Qin dan berkata sambil tersenyum, "Kamu terlalu memanjakannya." Kemudian, dia mengalihkan pembicaraan, "Saya lihat anak laki-laki itu masih lajang. Apakah Anda ingin saya mengenalkannya pada sebuah pernikahan? Keluarga gadis itu sangat kaya, dan dia juga sangat cantik." Permaisuri Qin tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Wanita gemuk itu langsung tertawa. "Baiklah, lain kali aku akan mengadakan pesta. Kita bisa makan bersama dan mengobrol." "Ibu," pada saat ini, Tian Chen berlari masuk, membawa sekantong besar buah-buahan dan minuman. Dia berjalan cepat ke meja mahjong dan meletakkan kantong buah-buahan dan minuman di atas meja. "Bibi Zhou, ini durian kesukaanmu. Bibi Li, ini soda kesukaanmu. Bibi Sun, ini rokok kesukaanmu." Ketiga wanita yang sedang bermain mahjong tiba-tiba tertawa riang. Wanita gemuk itu menatap Tian Chen dan berkata sambil tersenyum, "Tian Chen, kamu datang di waktu yang tepat. Aku baru saja berdiskusi dengan ibumu tentang rencana pernikahan denganmu. Bagaimana menurutmu?" Ekspresi Tian Chen membeku. Dia menatap Permaisuri Qin, yang tersenyum tanpa berkata apa-apa. Seorang wanita parubaya bergaun hitam di sebelah wanita gemuk itu berkata sambil tersenyum, "Jangan malu-malu. Laki-laki harus menikah ketika mereka sudah cukup umur, dan wanita harus menikah ketika mereka sudah cukup umur. Kamu anak laki-laki yang tampan. Jika kamu pergi, wanita itu pasti akan tertarik padamu." Duduk di sebelah kiri Lady Qin adalah seorang wanita berusia 30-an. Yang berpakaian bagus. Dia tersenyum dan berkata, "Tian Chen, perusahaan pamanmu masih membuka lowongan. Jika kamu tertarik, kamu bisa menjadi asistennya. Jangan khawatir, pamanmu akan mengajarimu jika kamu tidak mengerti." Tian Chen tersenyum dan berkata, "Tiga bibi, saya menghargai kebaikan kalian. Saya datang ke sini khusus untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ibu saya." Permaisuri Qin berhenti mengambil kartu-kartu itu dan berbalik menatap Tian Chen dengan mata penuh tanya. Tian Chen berkata, "Bu, saya ingin keluar dan mencoba peruntungan saya." Saat berbicara,
Dia menjadi sedikit gugup. Setelah terdiam sejenak, Ratu Qin berkata, begitulah seharusnya. Tian Chen menghela napas lega, dan pada saat ini, Ratu Qin bertanya lagi, pergi mencari kakak laki-lakimu. Tian Chen tersenyum dan berkata, aku belum memikirkannya. Kakak Guan berkembang terlalu cepat. Bahkan jika aku mendapat dukungannya, aku mungkin tidak dapat mengejarnya. Jika aku tidak dapat mengejarnya, tidak ada gunanya bersamanya. Ratu Qin menoleh ke arah Tian Chen, kau ingin menyusulnya? Tian Chen mengangguk, tentu saja, Permaisuri Qin berkata, itu akan sulit. Tian Chen menyeringai, aku tahu. Ratu Qin memainkan kartu dan berkata, mulai. Tian Chen berkata dengan gembira, terima kasih, Ibu, saya akan pergi sekarang. Permaisuri Qin mengangguk, Tian Chen berbalik dan pergi, dan ketika dia sampai di pintu, Ratu Qin tiba-tiba berkata, ingatlah untuk pulang. Bagus, ketika Tian Chen selesai mengatakan ini, orang itu telah menghilang. Permaisuri Qin melihat keluar pintu, dan setelah beberapa saat, dia tertawa. Ketika anak-anak tumbuh dewasa, mereka akhirnya akan keluar dan menjelajah sendiri. Berseberangan dengan Permaisuri Qin, wanita gemuk itu berkata, anak ini Tian Chen punya kakak laki-laki. Nyonya Qin mengangguk, saya mengakuinya. Wanita gemuk itu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa pekerjaan kakak laki-lakinya? Permaisuri Qin berkata, dia mengelola sebuah sekolah. Wanita gemuk itu langsung terkejut dan bertanya, ternyata dia punya perguruan tinggi apa? Akademi Guangxuan, apa-apaan? Tian Chen baru saja meninggalkan Bima Sakti ketika tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan berbalik untuk melihat ke kanan, di mana seorang pria berdiri. Tian Chen menatap lelaki di depannya dengan sedikit waspada, siapa kamu? Pria itu tersenyum dan berkata, apakah Anda Tian Chen? Tian Chen mengangguk, Yang Mulia, pria itu tersenyum dan berkata, saya diminta untuk menjemputmu. Tian Chen bertanya dengan ragu, siapa? Pria itu berkata, Tuan Qin. Jembatan penyeberangan, seperti biasa, jalan layang itu masih sangat ramai. Banyak orang mendirikan lapak di kedua sisinya. Hari ini, cukup banyak orang berkumpul di jalan layang. Mereka berkerumun bersama-sama, sambil menoleh ke kiri dan ke kanan, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Saya tidak tahu berapa lama, tetapi seseorang tiba-tiba berkata, Qi Zhen ada di sini. Semua orang melihat ke kejauhan dan melihat seorang wanita mendorong kereta perlahan datang ke arah mereka. Dia mengenakan sweater putih bersih dengan potongan longgar dan lengan besar, serta celana jeans ketat. Dia memiliki bentuk tubuh yang bagus sejak awal, dan dengan celana jeans dia tampak lebih ramping, anggun dan seksi. Dia juga mengenakan topi putih muda berbulu halus dengan dua bola wol tergantung pada kedua sisi topi. Di gerobak yang ia dorong ada beberapa biji melon, kacang tanah, dan minuman. Begitu Qi Zhen muncul, orang-orang yang menunggu di lapangan segera mengerumuninya seperti segerombolan lebah. Semua orang mengelilingi Qi Zhen dan mulai berbicara serentak, sehingga sulit mendengar apa yang mereka katakan. Pada saat ini, Qi Zhen tiba-tiba melirik sekelilingnya secara diam-diam, lalu dia mengeluarkan setumpuk besar buku dari bawah kereta dorong. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat buku-buku itu, mata mereka tiba-tiba berbinar, dan kemudian dalam waktu singkat, buku-buku di tangan Qi Zhen tersapu oleh semua orang. Pada saat ini, seorang gadis kecil berusia sekitar 18 tahun tiba-tiba meremas di samping Qi Zhen sambil memegang buku dan berbisik, Kak Zhen, bisakah kamu memberiku tanda tangan? Qi Zhen tersenyum dan mengangguk,
Gadis kecil itu segera mengeluarkan pena, lalu menyerahkan pena dan buku itu kepada Cizen. Cizen mengambil buku dan pena dan menandatangani namanya. Aku juga mau satu, dan aku. Setiap orang yang membeli buku meminta tanda tangan, dan Cizen menyetujui semuanya sambil tersenyum. Setelah waktu yang lama, kerumunan itu berangsur-angsur bubar. Seorang perempuan yang sedang mendirikan kios tak jauh dari Cizen tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kak Zen, kamu selalu sendiri, mana keluargamu?" Cizen menggelengkan kepalanya. Wanita itu bertanya dengan bingung, "Tidak ada keluarga." Cizen menunjuk kepalanya dan berkata, "Saya tidak dapat mengingat apapun." Wanita itu mengerutkan kening. Amnesia. Cizen tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Wanita itu hendak berbicara ketika seorang pria berjas tiba-tiba datang sambil memegang buket bunga. Dia menghampiri Cizen dan berkata dengan penuh kasih sayang, "Nona Cizen, saya suka." Cizen menatap pria berjas itu. "Apakah nama belakangmu Ye?" Pria itu sedikit terkejut, lalu berkata, "Nama belakang saya Li." Cizen menggelengkan kepalanya. Pria itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi Cizen tiba-tiba melambaikan tangannya, dan pria itu terbang sangat jauh, dan akhirnya mendarat di genangan air. Wanita di sebelah Cizen tercengang. "Kakak Zen, Anda sungguh hebat." Cizen tersenyum sedikit. Wanita itu berkedip. "Kakak Zen, Anda bertanya apakah nama belakangnya Ye? Apa artinya?" Cizen berkata dengan lembut, "Ada seorang pria bernama Ye yang tampaknya berutang sesuatu padaku. Aku menunggunya datang mencariku." Bersambung.